Kita masuk ke informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Yang pertama adalah media asing kembali menyoroti bagaimana pemilu presiden RI berjalan. Namun kali ini bukan calon presiden atau cawapresnya, melainkan seorang wanita. Kira-kira siapa dia? Wanita ini tak lain adalah Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indah Parawansa. Media Hong Kong South China Morning Post membuat artikel khusus dengan judul Indonesia Election 2024, Women Whose Words Carry Weight Could Determine Winner of Presidential Polls. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, provinsi terbesar kedua di Indonesia, sekali lagi dipandang berperan penting dalam kemenangan presiden. Sama seperti pada masa jabatan kedua Joko Widodo, tulis media tersebut. Hal ini bukan tanpa dasar sebenarnya, dikaitkan bagaimana Jawa Timur merupakan rumah bagi 31 juta pemilih. Ini juga disebut sebagai pemimpin pemilu tradisional karena suaranya yang dominan. Wilayah ini juga memenangkan Jokowi dalam 2 pemilu terakhir. Dikatakan lagi oleh media tersebut bagaimana dukungan Kofifa terhadap Prabowo mungkin terbukti penting, apalagi di tengah laporan media lokal bahwa Ganjar dan Baswedan mungkin berusaha membentuk aliansi untuk mencegah kemenangan langsung bagi Prabowo dalam pemilu yang dijadwalkan pada 14 Februari mendatang dan memaksakan pemilihan putaran kedua pada bulan Juni. Dimuat juga bagaimana di kalangan NU, Kofifa memecahkan preseden setelah ia terpilih untuk masa jabatan ketiga sebagai Ketua Sayap Perempuan Muslimat. Menurut perkiraan para analis, tulis media tersebut, organisasi itu memiliki lebih dari 30 juta anggota. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, panas dengan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Ini terjadi saat Gibran menanyakan soal Greenflation yang berujung pada gerakan rompi kuning. Kini rompi kuning ramai dibicarakan. Apa sih sebenarnya? Hal ini kemudian dijawab oleh Mahfud sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Gibran. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan ekonomi hijau yang menyangkut ekonomi sirkular di Madura. Namun jawaban tersebut tidak memuaskan Gibran. Hal ini kemudian dibalas lagi oleh Gibran dengan membeberkan bahwa bagaimana Greenflation terkait demo rompi kuning di Prancis. Sebenarnya ini merupakan gerakan protes yang muncul di Prancis tahun 2018. Warga melakukan aksi blokade yang menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar menjelang musim libur. Hal ini akibat kebijakan Presiden Emmanuel Macron yang kala itu ingin menaikkan pajak bahan bakar di mana ada kenaikan 5 sen per galon untuk bensin dan 2 sen untuk solar. Padahal tingginya biaya hidup di Prancis sudah menjadi beban warga. Jaket kuning sendiri diambil dari rompi neon yang wajib dibawa oleh pengemudi di Prancis jika terjadi keadaan darurat di pinggir jalan. Intinya, menurut NBC, dengan simbol itu warga ingin Macron membatalkan kenaikan pajak. Namun situasi makin kacau di November pada tanggal 17, sekitar 280.000 orang melakukan protes di jalan di seluruh negeri pada hari tersebut. Kala itu demonstrasi berubah menjadi kekerasan dengan kebakaran terjadi di Jalan Champs. Sementara pengunjuk rasa bertopeng mengibarkan bendera Perancis. Tapi menurut pakar, hal ini lebih dari sekedar protes pajak atas bahan bakar, ini adalah gagasan tentang kelompok kelas pekerja menengah atau atas yang terjepit. Beralih ke informasi dalam negeri, pemirsa. Pengacara sekaligus pengusaha hiburan, Hotman Paris menyebutkan pemerintah sudah memutuskan bahwa pajak hiburan 40 hingga 75% belum akan berlaku. Hal itu dia sampaikan seusai mengikuti rapat antara pengusaha hiburan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto untuk membahas pajak hiburan. Beliau mengatakan minggu lalu diadakan rapat kabinet yang dihadiri langsung oleh Presiden dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali kepada tarif pajak yang lama, bahkan mengurangi juga boleh. Begitu kata Hotman di kantor Kemenko Perekonomian Senin hari ini. Hotman mengatakan pemberlakuan tarif pajak lama itu sebenarnya sudah ada di pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD. Hotman bilang di pasal itu pemerintah daerah diberikan hak untuk menentukan besaran pajak hiburan di luar ketentuan 40 sampai dengan 75%. Hotman mengatakan kewenangan Pemda untuk menentukan besaran tarif pajak hiburan kemudian dikuatkan dengan terbitnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 Januari 2024. Hotman mengatakan
SE ini dibuat untuk menegaskan kewenangan Pemda tersebut agar Pemda tidak ragu-ragu jika tidak bisa menerapkan pajak 40%. Dipersilahkan kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Hotman mengatakan dengan keluarnya SE Mendagri ini maka SE dari Menteri Keuangan tak perlu lagi. Sebelumnya, Erlangga mengumpulkan asosiasi dan para pengusaha hiburan untuk melakukan diskusi terkait kenaikan pajak hiburan hari ini. Dari pantauan CNBC Indonesia, maksud kami, sejumlah asosiasi hadir termasuk public figure yaitu Hotman Paris dan juga pengusaha sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Sempat beredar kabar pemirsa bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta untuk dipertemukan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun kabar ini dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ari Dwi Payana membantah isu Presiden Joko Widodo meminta bertemu dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Bantahan itu disampaikan Ari di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Senin hari ini. Dan hal ini menurutnya juga sudah dikonfirmasi melalui Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan tidak benar. Ari merasa heran dengan adanya narasi pertemuan Jokowi dan Megawati yang dikembangkan oleh sebuah media. Ia pun kembali menegaskan pertemuan itu tidak pernah terjadi. Namun menurutnya Jokowi sangat terbuka untuk bertemu dengan tokoh bangsa siapapun. Begitu juga sebaliknya. Ari mengatakan Megawati tentunya juga sangat terbuka untuk bertemu tokoh bangsa manapun.